studi strata 1, Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT. Bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan atau TPHP, subtema Komoditi Kopi. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah TPHP ini yaitu dengan teknik DIA, yaitu 1. Delivery, 2. Interaction, dan 3. Assessment. Delivery adalah teknik penyampaian materi pembelajaran yang saya gunakan ada 3, yaitu yang pertama, penggunaan buku ajar yang telah disusun dan buku penunjang lainnya. Yang kedua, penjelasan dengan PPT, dan yang ketiga adalah case study dari jurnal nasional dan internasional terupdate. Yang kedua adalah interaction, cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan. Teknik pembelajaran interaksi yang saya lakukan selama perkuliahan yaitu dengan metode tanya jawab. Saya gunakan di awal perkuliahan untuk memancing pengetahuan awal mahasiswa terkait materi, dan di akhir perkuliahan setelah saya menjelaskan materi perkuliahan. Hal ini dapat memancing keaktifan mahasiswa yang diajarkan sehingga pembelajaran menjadi komunikatif dan dapat berlangsung dua arah. Diskusi kelas. Mahasiswa membuat kelompok mendiskusikan masalah atau kasus yang diberikan. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan ke kelompok lain, dan kelompok lain dapat memberikan feedback baik berupa pertanyaan maupun sanggahan sehingga terbentuk suasana kelas yang aktif dan komunikatif. Penggunaan perangkat lunak berupa media manajemen pembelajaran atau MMP Universitas Jember. Dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran MMP yang diberikan oleh Universitas Jember, dapat mempermudah mahasiswa mengakses bahan ajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, MMP juga digunakan sebagai media pengumpulan tugas atau kuis sehingga hasil proses pembelajaran dapat terdokumentasi dengan baik. Untuk asesmen, teknik penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan TPHP. Di awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan untuk dapat disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa. Kontrak perkuliahan itu berisi ketentuan perkuliahan dan persentase bobot penilaian pembelajaran. Di sini saya akan menguraikan mata kuliah TPHP secara lebih rinci yang terangkum di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS TPHP dibuat oleh tim pengampu mata kuliah sebelum proses pembelajaran dimulai dan disetujui oleh Koprodi S1 THP FTP. Cakupan RPS berupa identitas dan deskripsi mata kuliah, CPL Prodi, CPMK dan sub-CPMK, materi pembelajaran, metode penilaian, identitas mata kuliah, kode mata kuliah, semester, SKS, dan prasyarat. Untuk mata kuliah TPHP ini, identitasnya berupa TPHP dengan kode TPP 1406 dilaksanakan untuk mahasiswa di semester 4 dengan SKS, 3 SKS, 2 SKS tatap muka, dan 1 SKS praktikum, dan prasyaratnya adalah tidak ada. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah berupa CPL 4, 7, dan 8. Mampu mendesain produk pangan dan hasil pertanian berbasis komoditi agroindustri lokal, sedangkan CPL 7 dan 8 yaitu mampu mengevaluasi perubahan-perubahan kimia enzimatis, mikrobiologis, fisis, sifat fungsional teknis, dan sifat fungsional kesehatan bahan pangan dan hasil pertanian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi CPMK 1, 2, 3, dan 4. CPMK 1 menjelaskan karakteristik bahan hasil perkebunan, CPMK 2 menjelaskan perubahan karakteristik hasil perkebunan selama pengolahan, CPMK
ketiga, menganalisis prinsip-prinsip rekayasa produk hasil perkebunan, dan CPMK 4 mengevaluasi parameter dalam operasional teknologi pengolahan hasil perkebunan. Sub CPMK meliputi sub CPMK 1 sampai 4 menjelaskan karakteristik teh, tebu, kakao, dan kopi. Sub CPMK 5 sampai 8 menjelaskan perubahan karakteristik teh, tebu, kopi, dan kakao selama pengolahan. Sub CPMK 9 sampai 12 menganalisis prinsip rekayasa produk olahan teh, tebu, kakao, dan kopi. Dan sub CPMK 13 sampai 16 mengevaluasi parameter dalam operasi teknologi pengolahan teh, tebu, kakao, dan kopi. Materi pembelajaran yaitu teknologi pengolahan teh baik hulu dan hilir, pengolahan kopi baik hulu dan hilir, pengolahan tebu hulu dan hilir, dan pengolahan kakao hulu dan hilir. Metode penilaian dan kaitan dengan CPMK, komponen tugas berupa diskusi pada sub CPMK 1, 2, 3, dan 4 dengan bobot persentase 2,5%. Metode penilaian dengan observasi dan praktek pada sub CPMK 5, 6, 9, 10, 13, 14, 7, 8, 11, 12, 15, dan 16 dengan bobot persentase 20%. Evaluasi teh, tebu, kakao, dan kopi dengan masing-masing persentase bobot penilaian 12,5%. Total bobot penilaian pada mata kuliah ini adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menayangkan proses pembelajaran pada mata kuliah TPHP dengan topik komoditi kopi yang dilakukan secara luring di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Lemes ya. Gimana kabarnya? Sehat. Sehatnya lebih keras sudah lumayan. Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang komoditas kopi. Komoditas yang sekarang menjadi tren di kalangan Gen Z, ya. Termasuk di sini ada nggak yang suka kopi? Suka? Banyak ya. Oke. Nah, kita akan mempelajari itu karena komoditas kopi merupakan salah satu komoditas yang masuk dalam mata kuliah TPHP atau teknologi pengolahan hasil perkebunan. Ya. Jadi sebelum memulai perkuliahan, saya ingin tanya terlebih dahulu nih, adik-adik, kenapa kira-kira kita belajar kopi? Ada yang mau menjawab? Baik, silakan deh. Namanya dulu. Nama saya Indi Alena. Kalau menurut saya itu karena Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia itu. Selain itu juga konsumsi kopi di Indonesia itu termasuk tinggi. Oke, baik. Terima kasih dari jawaban yang sangat betul sekali ya. Kita produsen kopi terbesar keempat di dunia. Ini menarik. Tapi kualitas kita masih kurang bagus begitu ya untuk kopi-kopi selain kopi specialty. Nah, ini juga termasuk alasannya juga selama 10 tahun terakhir volume perdagangan kopi dunia dalam bentuk ekspor dan impor terus meningkat rata-rata 1,8% per tahun dan volume perdagangannya mencapai hampir 5 juta ton per tahun. Lihat produksi kopi di kita, luas lahan kopi kita sekitar 1,3 juta hektar. Ini nomor kedua di dunia setelah Brazil yang mencapai 2,3 juta hektar. Komposisinya 96% perkebunan rakyat, 2% perkebunan negara, dan 2% perkebunan besar swasta ya. Sentra produksinya di Sumut, Sumsel, Bengkulu, Aceh, Lampung, Jatim, NTT, Sulawesi Selatan, dan kurang lebih 71% adalah Robusta. Tapi lagi-lagi tadi ada satu masalah ya. Produksi kita cenderung kurang tinggi. Dengan 1,3 juta hektar, produksi kita hanya 700.000 ton per tahun. Ini kalah telak dengan Vietnam. Ya. Kira-kira kenapa? Kok produksi kopi kita tuh masih tergolong rendah? Ada yang mau coba menjawab? Ada? Saya. Ya. Silakan namanya. Sebelumnya perkenalkan saya Zafar Fahmi.
Kalau menurut saya itu masalah utamanya itu ada di musim, dimana musim di Indonesia itu kan orang tua apalagi yang harusnya pada bulan ini sudah masuk musim kemarau, karena tetap ada hujan itu. Ya, perubahan iklim juga diantaranya. Ya, satu perubahan iklim, mungkin on farmnya juga kurang maksimal kita dalam hal pruningnya juga, gitu ya. Pruning itu apa adik-adik? Nah, kita apa namanya? Ya? Peremajaannya juga termasuk kurang juga, gitu ya. Itu yang membuat produksi kita menjadi lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam. Kita perhatikan Brazil produksinya 2,1 juta ton dengan robusta 24%. Vietnam 737.000 ton. Kalau kita 700.000 dia lebih ya. Kolombia 650.000 ton. Indonesia sekitar 600.000 ton dengan robusta 90%. India 286.000 ton dan kita adalah penghasil kopi robusta terbesar di dunia 23,6%. Ini potensi kita nih kopi robusta ya. Produktivitas kopi rata-rata sangat rendah sekitar 850 kg per hektar, 50% dari potensi yang sebenarnya. Padahal di Vietnam seperti yang saya sampaikan tadi bisa mencapai 3 ton per hektar. Jenis-jenis kopi dunia. Kopi komersial dan kopi specialty, ada beberapa kopi specialty yang mendunia, terkenal di dunia dan harganya juga mahal. The most expensive coffee from Indonesia is luwak coffee or we call it CPET coffee ya. Di antara itu juga kita ada kopi Gayo atau kopi Aceh, kopi Mandailing, Sumatera Utara, kopi Java, Jawa terutama Jawa Timur, kopi Kintamani, Bali, kopi Toraja, Sulawesi, kopi Mangkuraja, Bengkulu. Ada yang sudah pernah minum kopi spesial ini? Belum. Ke kafe, coba salah satu ya. Supaya itu kopi Gayo atau kopi Kintamani ya kita coba. Kenapa sih dikatakan kopi spesial? Nanti akan terasa bedanya. Dibandingkan kopi robusta biasa dengan spesialty, kopi arabica biasa dengan arabica spesialty. Kopi spesialty dari berbagai negara, ada Blue Mountain Coffee dari Jamaika, Kilimanjaro Coffee dari Tanzania, Kona Coffee dari Hawaii, Mocha Coffee dari Yaman. Ini Mocha ini adalah salah satu pelabuhan di Yaman tempat jual beli kopi. Ya. Makanya disebut, ada juga salah satu kopi yang kita sebut kopi Mocha. Ya. Lalu Tarazu Coffee dari Costa Rica, Huhutenango Coffee dari Guatemala, Kara Coffee dari Ethiopia, Yergasif Coffee dari Ethiopia. Dan sekarang ada kopi specialty yang paling mahal di dunia juga dari Kolombia yang disebut sebagai kopi Geisha. Ini mungkin belum tertulis di sini. Buah kopi sering juga kita sebut kopi ceri ya, atau kopi gelondong basah adalah buah kopi hasil panen dari kebun. Kadar airnya masih tinggi sekitar 60-65%. Biji kopinya masih terlindung oleh kulit buah, daging buah, lapisan lendir, kulit tanduk dan kulit tarik. Kemudian terminologi yang kedua adalah biji kopi HS atau HS disingkatan dari hard skin. Kita print dulu ya. Ada 2, 3. Baik, untuk terminologi yang kedua adalah biji kopi HS atau hard skin. Adalah biji kopi berkulit tanduk hasil pengolahan buah kopi dengan proses pengolahan secara basah. Nah, ini adalah beberapa jenis kopi. Kalau varietasnya ada 4, Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Arabica ini cirinya adalah daunnya kecil, diameter buahnya lebih besar daripada Robusta. Kemudian tumbuh pada dataran tinggi 7.000 sampai 2.000 mdpl. Kalau yang saya sebutkan tadi kopi Geisha Kolombia di 2.000 mdpl. Kemudian Robusta ciri daunnya besar, diameter buahnya 1,2 cm, tumbuh di dataran rendah 400 sampai 700 mdpl. Liberica ciri daunnya besar, buahnya besar, tapi bijinya kecil. Begitupun dengan Excelsa juga daunnya kecil. Sehingga poin yang ketiga dan keempat, varietas yang Liberica dan Excelsa ini kurang diminati oleh petani kopi di Indonesia. Sehingga yang dikembangkan adalah Robusta dan Arabica. Nah, ini perbedaan penampakan secara fisik ya buah biji kopi Arabica dan Robusta. Kalau Arabica itu lebih kurus-kurus dan warnanya
kehijauan ya. Kalau yang robusta dia lebih gemuk-gemuk dan warnanya kekuningan. Ini dari tampilan fisiknya. Dan ini adalah bagian-bagian atau anatomi dari buah kopi yang terdiri dari ini ya, yang lebih jelasnya lagi ada center card, kemudian biji kopinya ada endospermnya, silver skin, ada parchment, kemudian pectin layer, ada pulp. Pulp itu daging buahnya, kemudian ada outer skin atau kulit bagian luar. Untuk pengolahan kopi sendiri, ini secara dari hulu sampai hilir, gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang hulu saja. Dari kopi cherry, lalu kemudian kita panen, kita petik yang merah, satu-satu buah yang merah kita petik. Lalu tahapan selanjutnya adalah pulping. Pulping ini adalah pemisahan daging buah kopi dengan biji kopinya. Setelah itu lanjut tahapan mucilage removal atau kita menghilangkan lendir yang kita sebut dengan proses fermentasi. Kemudian proses fermentasi ini itu bisa dengan kita menggunakan spesifik starter culture, bisa menggunakan bulk, bisa menggunakan yeast juga gitu ya. Kemudian proper control of fermentation parameter. Kita kontrol juga proses lingkungannya ya, lingkungan fermentasinya. Setelah proses fermentasi kita lanjutkan dengan pencucian sampai bersih. Karena kalau tidak bersih nanti dikhawatirkan ketika proses pengeringan di situ akan muncul kapangnya. Setelah itu drying atau pengeringan sampai kadar airnya 11 sampai 12%. Lalu dihasilkan coffee bean. Tahapan dari green coffee bean sampai dengan brewing ini disebut dengan proses pengolahan hilir. Ya, kita akan roasting biji kopinya sehingga lebih keluar lagi cita rasanya atau development dari aromanya terbentuk. Lalu lanjutannya adalah grinding atau penghalusan biji kopi. Kemudian brewing atau penyeduhan. Oke, saya lanjutkan ya. Dan pengolahan kopi ini ada beberapa metode, 3 metode utama. Ini di sini ada berapa nih? 6 ya. Ini adalah beberapa metode tambahan. Sebenarnya dasarnya adalah 3: full wash, semi wash, dan kering atau natural. Apakah nanti di antara 3 ini akan dilakukan secara aerob atau anaerob atau karbonik maserasi? Itu pilihan yang nanti akan dipilih oleh industri. Tapi intinya ada 3. Jadi dilakukan dengan menggunakan air yang penuh atau kita sebut secara full wash ya. Ini biaya produksinya pasti besar karena menggunakan air dengan jumlah yang banyak, apalagi kalau di industri beratus-ratus ton beberapa kubik air yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kering atau natural, tanpa air sama sekali, hanya biji kopi ditumpuk begitu saja. Fermentasinya disebut fermentasi kopi gelondong. Lalu honey atau wine atau kita ini ya, basah dengan semi basah, kering atau natural. Nah, sekarang berkembang honey atau wine. Ini fermentasi biji kopi di saat pengeringan, kemudian karbonik maserasi, fermentasi kopi gelondong dengan penambahan karbon dioksida supaya nanti esternya terbentuk, dia lebih fruity. Kemudian anaerob, fermentasi biji kopi di dalam wadah secara tertutup. Kemudian berkembang ya sampai saat ini ada yang namanya refermentasi. Ini penelitian yang sering dilakukan oleh peneliti sehingga tidak perlu menunggu masa panen. Dari biji kopi kering kita sudah bisa melakukan fermentasi ulang untuk meningkatkan cita rasa dari biji kopi. Ini beberapa gambarnya ya. Untuk natural proses ada proses sorting atau kita sortasi dulu, lalu drying, lalu fermentasi dengan pengeringan, kemudian barulah dipulping. Kalau wash proses kita sortasi basah, kita pulping, kemudian dicuci dan di drying seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada withhold proses yang secara anaerob ini ya, sortasi, di pulping, difermentasi, di hulling dan drying. Nah ini nih honey proses ini juga termasuk yang menarik karena cita rasanya lebih ke wine nanti yang dihasilkan, tapi jangan khawatir ini masih kategori halal. Sorting, pulping, drying, fermentasi dan hulling. Nah, kemudian di Costa Rica juga ada yang namanya Las Lajas Honey Processing untuk menghasilkan black honey, red honey, dan yellow honey. Nah, mulai tahun 2015 sudah berkembang ini karbonik maserasi ya. Ini
terinspirasi dari proses pembuatan wine anggur. Jadi kopi itu ditumpuk ya di dalam tangki, lalu diinjeksikan gas karbon dioksida supaya yang tumbuh di sana hanya benar-benar dari kambiarnya saja. Nah, nanti cita rasa yang dihasilkan itu fruity atau esternya yang lebih rasa. Ini beberapa penelitian yang telah kami lakukan di laboratorium. Ini jenis fermenter generasi pertama yang kita buat, sekarang sudah sampai di generasi keempat. Mungkin itu ada yang ditanyakan dulu, ada sebelum kita lanjutkan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra. Saya ingin bertanya, Bu, pengurangan kadar kafein itu dapat dilakukan secara dekafeinasi. Nah, metode apa saja yang bisa dilakukan dalam proses dekaf ini? Oke. Tadi di awal saya sempat menyebutkan kopi specialty ya. Indonesia kaya dengan kopi specialty. Dan sekarang juga mulai berkembang kopi minum kafein atau yang disebut juga dengan kopi dekaf. Kopi yang punya kadar kafein 0,3 sampai 0,5% sehingga dia lebih aman dikonsumsi, aman terhadap jantung dan juga lambung peminum kopi. Nah sekarang permintaannya sangat besar sekali. Pertanyaan yang bagus tadi ditanya, lalu bagaimana caranya untuk menghasilkan kopi dekaf? Kalau kopi specialty kita harus fermentasi, itu sudah kuncinya ya. Tapi kalau kopi dekaf, bagaimana menurunkan kafein? Oleh SCAA itu ada 3 metode yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan Swiss water process, yang proses penurunan kafeinnya dengan cara steaming atau boiling, lalu dilanjutkan dengan menggunakan karbon aktif untuk mengembalikan lagi senyawa flavor dan aroma. Kemudian yang kedua menggunakan solvent, jenis solvent yang digunakan untuk mengikat kafein ada ethyl acetat, etanol, kloroform. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan green extraction, menggunakan supercritical fruit extraction, atau kita sebut juga solventnya adalah karbon dioksida. Nah, beberapa di antara 3 ini yang paling optimum menekan kafein tapi mengurangi kehilangan cita rasa adalah yang Swiss water process. Itu yang paling bagus sebenarnya. Tapi teknologinya kita yang belum mumpuni, sehingga itu menjadi PR. Banyak peneliti di Indonesia akhirnya mendapatkan kopi dekaf dengan mengoptimalkan proses fermentasinya. Oke, terima kasih ya, Latifah. Ada feedback mungkin dari adik-adik? Cukup. Oke, sementara untuk pertemuan hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah seperti biasa kita akan membuat kelompok-kelompok. Ya, yang di sebelah sini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi ada 4 kelompok. Untuk tugasnya adik-adik bisa mengakses di MMP mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Sudah saya upload di sana. Kemudian tugasnya adalah adik-adik mereview jurnal yang sudah saya upload di MMP. Kemudian saya kasih adik-adik waktu selama kurang lebih 15 menit untuk mereview itu. Lalu saya tawarkan siapa yang bersedia untuk maju mempresentasikan hasil review paper. Penilaian dari saya akan melihat faktor presentasinya, kelancaran adik-adik untuk presentasinya, kemudian tanya jawab. Siapa yang bertanya pasti nilainya lebih tinggi. Siapa yang menjawab juga nilainya akan menjadi lebih tinggi. Porsi penilaian sudah saya upload di sistem, ada di LKM ya. Untuk presentasinya berapa persen, tanya jawabnya berapa persen dari situ. Oke, sekarang silahkan dibuka dulu MMP-nya untuk mengakses jurnalnya, lalu silahkan didiskusikan. Siapa yang bisa nanti silahkan maju untuk mempresentasikan hasil review jurnal. Baik, karena sudah 15 menit ya. Sekarang adalah waktunya untuk presentasi. Saya tawarkan dulu sebelum saya tunjuk. Mau ditunjuk atau mau ditawarkan? Ada yang mau ngacung? Silakan. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Kita beri plus karena mau berani. Terima kasih atas waktunya.
Sebelumnya saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Usam Abdul Rufiki. Di sini saya akan menjelaskan hasil review dari kelompok 1 pada jurnal yang sudah Ibu Asma berikan. Pada jurnal ini menerangkan bahwa penelitian ini mengacu pada refermentasi kopi, yaitu menggunakan kopi robusta, di mana metode yang digunakan yaitu metode semi karbonik maserasi, dan juga kultur yang digunakan yaitu menggunakan kefir yang dominan akan bakteri asam laktat atau BAL. Mungkin sekian yang bisa disampaikan dari jurnal ini, lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya masuk ke tanya jawab, mungkin ada yang ditanyakan dari yang saya sampaikan atau kurang jelas, silakan bertanya. Terima kasih Dewi Usama. Adik-adik seperti yang sudah diketahui di LKM yang sudah ada diperhatikan di MMP ya. Di situ ada poin penilaian untuk yang aktif bertanya dan menjawab. Nanti yang menjawab bukan hanya Usama saja, mungkin dari kelompoknya ada yang mau mencoba menjawab. Tentunya nilainya jauh lebih tinggi ya daripada yang tidak aktif di kelas. Untuk selanjutnya presentasi sudah dilakukan oleh kelompok 1. Selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan siapa yang mau bertanya. Saya akan kembali tentang nilainya. Silahkan ya. Nama saya Dea Artavia. Sebelumnya terima kasih kelompok 1 telah menyampaikan presentasi dengan baik. Yang ingin saya tanyakan, cita rasa yang dihasilkan dari kopi ini seperti apa ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk cita rasa yang dihasilkan bisa kita prakira dari hasil dari jurnal ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pada jurnal ini menggunakan kefir sebagai kulturnya, maka dari peneliti ini ingin menghasilkan kopi yang memiliki cita rasa yang asam, dominan asam tentunya. Kemudian juga seperti yang kita ketahui bahwa di sini terjadi penurunan kafein dibandingkan kopi yang tidak difermentasi, maka kopi ini lebih tidak pahit dibandingkan dengan yang tidak difermentasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kafein ini yang menyebabkan kopi yang rasanya pahit. Jadi mungkin untuk yang orang yang tidak bisa minum kopi pahit, nah bisa cobain kopinya. Sudah rasanya nggak pahit dan tentunya lebih enak. Baik, diskusi sudah kita lakukan ya. Review paper juga sudah, tanya jawab juga sudah. Terakhir, saya ingin membuat kesimpulan bersama-sama dengan adik-adik dengan apa yang sudah kita pelajari dari tadi ya. Kita buat kesimpulan bersama-sama. Yang pertama, apa proses yang paling mempengaruhi dari cita rasa kopi? Proses apa? Fermentasinya ya, fermentasi. Kemudian proses fermentasi di situ mikroba apa yang bekerja? Ada bakteri asam laktat, juga ada Saccharomyces cerevisiae. Perubahannya apa yang terjadi? Kalau dari paper ini ada penurunan pH, ya kan? Pengurangan reducing sugar, kafein, begitu ya. Warnanya juga menjadi lebih gelap, bulk density-nya atau densitas gambarnya menjadi lebih rendah. Secara detail nanti adik-adik bisa pelajari kembali di rumah itu kenapa, apa yang terjadi selama proses fermentasi, perubahannya seperti apa, metabolisme mikrobanya seperti apa. Nanti kita akan pelajari di pertemuan mendatang. Ya, itu saja mungkin dari saya untuk perkuliahan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.